Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya tetap di dalam penyertaan kasih-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan semangat bagi kita di dalam melakukan segala aktivitas kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang di surga yang maha baik, kami bersyukur atas kasih-Mu menyertai kami. Tuhan, di pagi yang indah ini, Tuhan beri kesempatan bagi kami, nafas kehidupan untuk melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini. Biarlah hidup kami pada hari ini boleh menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya firman-Mu selalu menjadi pelita terang di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Senin 25 April 2022 tertulis dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 17. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. 2 Korintolu ayat 10 pitu. Tuhani do todii. Jala ia disi todini Tuhani, disido haluaon. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah roh. Roh yang dicurahkan kepada umat manusia membawa dampak pemulihan, pemurnian kepada kehidupan kita, yang membangkitkan kehidupan manusia yang telah mati karena dosa, mati karena kejahatan, dan membawa kita kembali ke dalam kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, karena kehidupan kita telah dipulihkan, dimurnikan di dalam kuasa dan kasih Allah. Roh yang dicurahkan kepada setiap orang percaya, yaitu mereka yang hidupnya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dan mereka juga yang membiarkan dirinya dipimpin oleh roh. Merekalah yang membiarkan hidupnya diarahkan Tuhan untuk hidup lebih baik. Hidup benar dan terus berjalan di dalam jalan kebenaran seperti yang dikehendaki Tuhan. Orang yang hidup di dalam roh, mereka percaya kalau roh Allah akan senantiasa menuntun dan menunjukkan jalan kebenaran itu sehingga mereka sampai ke tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa membuat kita menderita, terhina, dan dihukum. Dosa mengakibatkan kematian yang kekal. Karena itulah Allah menganugerahkan karunia terbesar di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus yang adalah anak Allah turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi sama seperti manusia. Sekalipun kita sama seperti Yesus yang menjadi manusia itu, tetapi Dia berbeda dengan kita. Dia tidaklah berdosa. Yesus harus menjadi manusia karena yang berdosa adalah kita manusia. Yesus harus mengubah kematian kita yang berdosa dengan mengorbankan dirinya kepada kematian itu. Sungguh luar biasa. Sekalipun Yesus harus mati, tetapi kematian tidak dapat mengalahkannya. Yesus menang. Kuasa Allah dinyatakan. Yesus bangkit, menang mengalahkan kematian. Yesus bangkit, menang melawan dosa. Dan kita orang-orang berdosa yang dibangkitkan dan dimenangkan dalam kebangkitan Tuhan Yesus
adalah kita yang dimerdekakan di dalam kasih-Nya. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Hidup kita dibayang-bayangi oleh kematian karena dosa. Tidak ada keselamatan, yang ada adalah kematian. Kita tertekan, kita menderita, oleh karena itulah kita terus berdoa kepada Tuhan agar kita dimenangkan dan dimerdekakan. Kita bebas dari penderitaan, merasakan sukacita dan damai sejahtera. Untuk itulah Roh Allah harus diturunkan dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 18 berkata, kita tidak lagi di bawah kutuk hukum Taurat kalau kita hidup dipimpin oleh Roh. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguhlah Roh itu benar memerdekakan kita, benar membebaskan kita dari belenggu dosa, dari belenggu penderitaan. Oleh karena itu, jangan lagi melepaskan roh yang ada dalam dirimu, tetapi tetaplah percaya dan memakai Roh Tuhan untuk memimpin kehidupanmu. Jangan percaya dan memakai roh-roh yang datang dari dunia ini. Roh ketakutan, roh kegelisahan, roh ketamakan, roh kemunafikan, roh kesombongan, roh ketidakpedulian. Janganlah kiranya kita mau di dalam roh yang menghancurkan kehidupan dan masa depan kita. Tetapi biarlah Roh Tuhan yang hidup dan yang bekerja di dalam diri kita, sebagaimana semula kita dicipta, biarlah roh itu yang ada di dalam kehidupan dan memimpin kehidupan kita, mengarahkan kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kebingungan, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya, itu semua bisa kita atasi karena Tuhan beserta kita. Kiranya kasih Kristus senantiasa menguatkan kita dan memampukan kita untuk terus percaya kepada Allah dan menerima Roh Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita dengan menyerahkan seluruhnya kehidupan kita dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang selalu menghibur kami, yang selalu memberikan pengetahuan baik bagi kami, untuk dapat hidup dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, pada hari ini kami mau melakukan segala aktivitas kami, segala pekerjaan kami, kiranya apapun yang kami kerjakan Tuhan berkenan dan memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, agar kami dapat memakai berkat Tuhan dengan baik, sehingga kami boleh menikmati kehidupan ini di dalam sukacita. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Tuhan, berikanlah mereka sukacita damai sejahtera, dan apapun yang mereka perlukan, cukupkanlah ya Bapa. Di awal minggu ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh pekerjaan kami di dalam kuasa penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Secara khusus pada hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakitnya, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Biarlah kiranya kuasa Tuhan yang memulihkan dan yang memberkati mereka, baik yang ada di negeri kami Indonesia ini, maupun saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh di luar negeri. Biarlah Tuhan memberkati semua obat yang mereka pakai, perawatan medis. Biarlah semua menjadi jalan kesembuhan bagi saudara kami yang ingin sembuh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya yang kami perlukan akan Engkau berikan, asallah kami mau turut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, berjuang untuk meningkatkan kehidupan perekonomiannya. Tuhan, bukakanlah jalan berkat-Mu, berikanlah pekerjaan yang baik, berikanlah berkat Tuhan kepada kehidupan mereka. Cukupkanlah apa yang mereka perlukan. Dan kiranya kasih-Mu lah yang senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh doa dan harapan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.